Nggak tampil. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menurunkan rahmat-Nya kepada kita, melapangkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, serta membimbing kita semua untuk selalu istiqomah di jalannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita pada malam hari ini adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kajian kitab Riyadhus Shalihin bab al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Masalah atau permasalahan dalam amar ma'ruf nahi munkar ini banyak masyarakat ya di kalangan awam salah paham ya, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di antara kesalahpahaman itu, kata mereka begini, ya, ngapain kita mengurusi orang? Ngapain kita ikut campur terhadap urusan orang? Ya. Untuk apa kita menyuruh orang berbuat ma'ruf yang mereka tidak mau melakukannya? Untuk apa kita melarang orang berbuat mungkar yang mereka mau melakukannya? Kalau kita, kata mereka, melakukan amar ma'ruf, padahal orang nggak mau menerimanya, ataupun kita melakukan nahi mungkar, padahal orang mau melakukan yang mungkar itu, bukankah itu bertentangan dengan kebebasan? Ya, kalian sendiri yang mengatakan bahwa Islam itu mendukung kebebasan. Ya, kita sering mendengar pelacur ngomong, badan-badan saya, tubuh-tubuh saya, diri-diri saya, mau saya melacur, mau saya berzina, mau saya apa, ya, saya nggak merugikan orang lain, saya bebas, katanya. LGBT juga bilang begitu, mau saya jadi jantan, jadi betina, jadi bencong, jadi apa, itu urusan saya, bukan urusanmu, kan katanya begitu. Nah, bahkan mereka kadang-kadang ya, lebih parah lagi, Pak, mencari-cari dalil dari Quran. Kata mereka dalilnya apa? La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Ya. Kata mereka tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Dan bisawmalaha wallahu sami'un alim. Nah, mari kita lihat, Pak, kesalahpahaman ini. Kata mereka alasannya adalah kebebasan. Orang bebas melakukan apa saja. Ya. Nah, saya mau bertanya, di mana ada kebebasan mutlak itu? Apakah di barat ada kebebasan mutlak? Apakah di timur ada kebebasan mutlak? Tunjukkan kepada saya di mana ada
kebebasan mutlak. Ya. Tidak ada yang namanya kebebasan mutlak itu. Ya. Di barat boleh nggak nerobos lampu merah? Nggak boleh. Ya kan? Kan mobil saya. Gitu ya. Ya. Badan saya. Tapi boleh nggak menerobos lampu merah? Nggak boleh, Pak. Kita punya tanah di pinggiran Kalimalang. Ya kan? Pinggir Kalimalang. Saya mau bangun gedung 10 tingkat. Boleh nggak, Pak? Hah? Nggak boleh. Kan ini tanah saya yang beli. Ini warisan saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada aturan. Ya kan? Karena ada undang-undang. Nggak boleh membangun ya di situ. Karena itu jalur pesawat. Tidak ada di dunia ini orang itu bebas sebebas-bebasnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi itu hanya kamuflase aja, hanya omong kosong saja. Mereka mengatakan kami bebas berbuat maksiat, kami bebas berbuat dosa, kami bebas berbuat sesuka hati kami. Nah, ternyata kebebasan itu tidak ada. Ya, kebebasan mutlak itu tidak ada di dunia manapun, di negara manapun tidak ada kebebasan mutlak. Nah, jamaah rahimakumullah. Islam itu adalah agama bebas. Umat Islam ini lahir sebagai manusia yang bebas. Tapi kebebasan yang dimaksud di dalam agama Islam itu adalah bebas dari segala apapun kecuali dari perintah Allah dan dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebebasan yang diberikan oleh Islam itu akhrajan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yaitu bebas manusia itu dikeluarkan oleh agama Islam manusia ini dari menyembah hamba kepada menyembah Tuhannya hamba itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran menggambarkan kebebasan itu. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah menggambarkan seorang laki-laki atau seorang manusia yang punya majikan banyak dengan manusia yang punya majikannya hanya satu. Mana yang lebih baik dari dua orang ini? Ya. Yang satu majikannya 10. Yang satu majikannya cuma 1 saja. Ya. Yang satu dia disuruh yang pertama. Ya. Belum selesai menyuruh yang pertama, yang kedua menyuruh dia lagi. Yang ketiga menyuruh dia. Yang keempat menyuruh dia. Yang kelima menyuruh dia. Sedangkan kalau satu majikannya, maka dia berusaha fokus untuk mendapatkan ridho, melaksanakan perintah majikannya yang satu ini, dan meninggalkan larangan majikannya yang satu ini. Maka Islam menuntut manusia itu terbebas dari apapun dan dari siapapun kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Islam itu menuntut kepada kita untuk tunduk, patuh sepenuhnya kepada
perintah Allah dan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kuat. Alasannya apa? Alasannya li'annallaha khaliquna, karena Allah yang menciptakan kita, kan? Karena Allah razikuna, yang memberi kita rezeki. Karena Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Ya. Karena Allah lah kita bisa hidup di dunia ini. Maka kita ya pantas dong, wajar dong untuk patuh dan taat hanya kepadanya. Ya. Maka kita tidak ada kewajiban untuk patuh kepada setan, kepada nafsu, kepada godaan, dan juga kepada yang lain. Nah, jamaah rahimakumullah. Islam ini mengajarkan kepada kita untuk tunduk sepenuhnya kepada apa? Kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Kita harus menyerah totalitas kepada perintah Allah dan kepada perintah Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu dalilnya. Hai manusia, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Agama Islam ini bukan agama prasmanan. Tahu nggak prasmanan, Pak? Kalau kita makan makanannya prasmanan, kita ambil yang enak, kita ambil yang kita suka, kita ambil yang kita cocok, kita ambil yang sesuai selera. Islam ini bukan prasmanan. Islam ini harus kita ambil semua. Ya. Mulai dari aturan qada hajat, sampai aturan salat, sampai aturan bermasyarakat, sampai aturan bermuamalat, sampai aturan munakahat, sampai aturan dalam jual beli, semua harus kita ambil agama Islam ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab bahwa kita kalau sudah ditetapkan Allah suatu keputusan, ya, maka kita tidak boleh memilih selain daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah, ya, apabila suatu perkara sudah diputuskan Allah dan Rasulnya untuk mengambil pilihan lain selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga yang ditetapkan oleh Rasulnya. Di ayat yang lain Allah menggambarkan bagaimana seyogyanya seorang mukmin itu, ya, terhadap perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Innama qaulal mu'minina idza du'u Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak mengucapkan apapun selain sami'na, selain daripada sami'na wa ata'na. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Syekh Fadlul Ilahi dalam kitab Syubhat Haulal Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar membantah dengan tegas bahwa yang selama ini mereka katakan ini adalah urusan pribadi saya, ini adalah bukan urusan kamu, kamu telah mencampuri urusan saya. Bukan, kita tidak mencampuri. Kalau kata Zainuddin MZ, lo yang berzina, lo yang mencuri, lo yang korupsi. Tapi kalau turun azab semuanya kita kena. Satu orang yang makan nangka, semua orang yang kena getahnya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Disinilah kita
wajib hukumnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amalan yang paling afdal di zaman ini adalah amalan amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi sekarang ini sedikit sekali orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sedikit jumlahnya. Ya. Kita ini Pak wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita ini taubahnya seperti penumpang kapal. Ya, kita ini berada dalam satu kapal. Ya, kapal ini ada dua tingkat, tingkat 1 sama tingkat 2. Ya. Ada tingkat 1, ada tingkat 2. Nah, ketika orang yang di tingkat 1 di bawah butuh air, ya, sedangkan air itu adanya di tingkat 2. Kata mereka, ya kita nggak enak naik-naik ke atas ngambil air, merepotkan orang yang di atas. Bagaimana kalau kita lubangi aja kapal ini? Ya, kita lubangi aja kapal ini kecil aja. Nanti kita ambil air, nggak repot-repot ke atas. Ya. Maka apabila orang yang ada di atas kapal tadi diam saja, tidak peduli, cuek, apa yang akan terjadi? Maka kapal ini akan karam dan kapal ini pun akan tenggelam. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perumpamaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, beliau mengumpamakan bahwa kita ini berada di dalam satu kapal. Ya. Jadi suatu masyarakat akan hancur, akan binasa apabila orang-orang yang melakukan kemungkaran kita diamkan, kita biarkan, tidak kita nasihati, dan tidak kita peringati. Itu. Kemungkaran itu ya, kita anggap kecil, kita anggap biasa. Seperti tadi melobangi kapal, kan lubangnya cuma kecil aja. Ya, lubangnya kecil, nggak gede katanya. Yang penting kita dapat air. Tapi tahu nggak, kalau sudah sempat dilubangi kapal itu, maka lama-lama lubang itu akan membesar. Ya, kalau dibiarkan lagi, lubang itu akan membesar. Kalau lubang itu makin membesar, air masuk. Begitulah Bapak dan Ibu kemungkaran. Kemungkaran itu kalau kita diamkan, kalau kita biarkan, kalau kita tidak pedulikan, kalau kita tidak nasihati, maka dia akan menyebar. Dia akan menyebar. Dia akan kemana-mana. Ya, dia akan masuk ke rumah kita. Ya. Awalnya di kampung itu cuma ada satu LGBT, gitu. Didiamin, tidak dinasehati, tidak ditegur, tidak diperingati. Besok dia ngajak teman, besok ngajak teman, besok ngajak teman. Lama-lama banyak. Kalau udah banyak, turun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang awalnya cuma main kartu aja. Taruhannya apa? 1.000 perak, 2.000 perak, 3.000 perak. Didiamin. Ya. Seminggu kemudian sana bikin judi lagi.
sana bikin judi lagi, sana bikin judi lagi, sana bikin judi lagi. Akhirnya kampung itu jadi sarang judi. Nah, itu dia. Makanya apabila setiap kita merasa bertanggung jawab dengan agama ini, apabila kita merasa bertanggung jawab dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemungkaran itu tidak akan tumbuh. Ya. Kemungkaran itu akan mati. Dan kalau sudah suatu negeri itu tidak ada lagi kemungkaran, maka seperti dikatakan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Jadi jangan diamkan kemungkaran. Di rumah, di tempat kerja, ya, di pasar, di masjid, dimanapun jangan pernah mendiamkan kemungkaran. Apalagi alasannya karena tidak mau ikut campur dengan urusan orang. Kita bukan ikut campur dengan urusan orang. Dia bebas melakukan apa saja, tapi jangan mengganggu. Kita ini terganggu, Pak, dengan kemungkaran ini kita terganggu. Kita was-was. Takut nanti turun adab. Takut turun murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada gempa, ya, mungkin ada banjir, mungkin ada longsor, ya, mungkin ada kemarau, ya, mungkin harga-harga naik, krisis ekonomi, itu semua. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan manusia. Itulah kenapa Bapak dan Ibu, kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Karena satu yang makan nangka, semua yang kena getahnya. Allah menggambarkan di dalam Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu akan azab yang tidak menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Tapi semua yang ada di kampung itu, semua yang ada di wilayah itu akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mendiamkan setiap kemungkaran dan setiap kezaliman. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam hadis tadi Nabi menggambarkan masyarakat ini seperti penumpang kapal. Ya, penumpang kapal. Dan Nabi menggambarkan aturan, adab, ya, aturan agama, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah yang menjaga kapal ini supaya tidak tenggelam. Apabila perintah Allah ditinggalkan dan begitu juga larangan Allah dilakukan, maka sama saja itu kapal ini sudah dibolongin. Ya, sudah dibolongi. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia-manusia yang ada di kapal itu kepada 3 bahagian.
Ya, kepada dua bahagian. Yang pertama adalah bagian yang di atas. Yang sebelah atas kapal itu, kapal ini kan ada dua tingkat. Sebelah atas sama sebelah bawah. Yang sebelah atas ini adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan kelompok yang di bawah adalah orang-orang pelaku kemungkaran, pelaku kemaksiatan, pelaku kejahatan. Ya, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita urgensi amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Nabi mengatakan ya, dalam hadis ini bahwa yang berada di bawah kapal itu melakukan sebuah tindakan kriminal yang akan menyebabkan kematian seluruh orang yang ada di kapal dengan alasan niat baik. Niat baiknya apa? Niat baiknya supaya tidak merepotkan orang yang di atas, ya, dan juga memudahkan kita untuk mengambil air. Itu alasannya, ya. Alasannya masuk akal juga, ya kan? Nah, tapi apa yang akan mereka lakukan itu sangat berbahaya. Maka secara akal sehat, Pak, orang-orang yang ada di atas itu harus turun ke bawah, menghentikan niat mereka ini, ya, mengambil, ya, bor yang akan digunakan mereka untuk melubangi kapal ini, ya. Dan tindakan mereka yang di bawah ini adalah tindakan bodoh, tindakan konyol. Nah, tapi kalau itu dibiarkan, maka semua yang ada di kapal itu, Bapak dan Ibu, akan menanggung akibatnya. Dari hadis ini dapat kita ambil suatu pelajaran. Yaitu apa? Bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah jalan keselamatan buat masyarakat. Yang akan menyelamatkan kita di negeri ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Negeri ini kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, maka akan tenggelam seperti tenggelamnya kapal. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita betapa pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum 'adaban minhu fatad'unahu fala yastajibu lakum." Wallahi, demi Allah, kata Nabi, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau kalau tidak, Allah akan mengirimkan azab kepada kalian. Satu, azab yang pertama, diturunkan Allah bala. Apa itu balanya? Masya Allah, macam-macam. Mungkin banjir, mungkin gempa, mungkin longsor, mungkin kemarau, mungkin harga-harga naik, ya, mungkin bencana alam, gunung meletus, ya. Itu semua teguran-teguran Allah kepada kita. Karena banyak kemungkaran, tapi kita diam. Itu konsep agama, ya, yang kita imani dan yang juga kita percayai. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini yang lebih dahsyat lagi. Fatad'unahu fala yastajibu lakum.
Kalau kalian mendiamkan kemungkaran, ya, tidak mau menasehati, tidak mau menegur, ya, tidak mau menghentikan kemungkaran, fatad'unahu fala yastajibu lakum. Kamu berdoa kepada Allah, doa kamu tak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, bahwa ya, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahaya daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dalam sebuah hadis, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajul fayaqulu ya hada ittaqillah wa da' ma tasna fa innahu la yahillu laka thumma yalqahu min al-ghad wa huwa ala halih fala yamna'uhu dhalika an yakuna akiluhu wa sharibuhu wa qa'iduhu falamma fa'alu dhalik daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Dulu ya, orang-orang Bani Israil, mari kita berkaca, mari kita bercermin dari bangsa yang terdahulu, dari umat yang terdahulu, yaitu umat Bani Israil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala ma dakhala an-naqsu ala Bani Israil. Pertama kali terjadi kerusakan di orang Bani Israil itu apa? Ya, ada orang lewat. Dia lihat ada saudaranya yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, hari pertama dinasehatinya. Dia berkata, ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna. Pak, takutlah kepada Allah. Tinggalkan perbuatan ini. Perbuatan ini tidak halal bagimu. Dinasehatinya hari pertama. Besok lewat lagi di tempat itu. Ya, begitu dia lewat di tempat itu, ketemu lagi sama orang itu, berbuat maksiat yang sama, dosa yang sama. Ya, hari kedua dia sudah tidak menasehatinya lagi. Dia tidak menegurnya lagi. Dia tidak memperingatinya lagi, bahkan dia ikut nongkrong di situ. Bahkan dia ikut sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama duduk di situ. Nah, itulah yang terjadi kepada orang-orang Bani Israil. Katanya dalam hadis itu, falamma fa'alu dzalik, tatkala itu sudah menjadi kebiasaan mereka, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, maka Allah Subhanahu wa taala mencap hati mereka. Dalam Al-Qur'an dikatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat Allah, mereka dapat laknat. Ya, melalui perantaraan lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka dilaknat? Bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka berbuat kemaksiatan dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak melakukan nahi munkar terhadap kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Kemungkaran yang terjadi di siang hari, kemungkaran yang nyata di depan mata mereka, tapi mereka mendiamkannya. Mereka tidak peduli dengannya. La tanahawna an munkarin fa'alu. Kata Allah apa? Labi'sa ma kanu yaf'alun. Alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Al-Maidah ayat 78.
Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil wa la ta'khudunna 'ala yadil zalim." Ya, sekali-kali tidak, kata Nabi, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wala ta'khudunna 'ala yadil zalim. Hendaklah kalian pegang tangan orang yang zalim. Pegang tangannya. Ayo Pak, jangan Pak, tolong. Ya. Saya mohon jangan. Itu. Ya, jangan berjudi, jangan korupsi, jangan durhaka sama orang tua, jangan mabuk. Ya. Jangan riba Pak, saya mohon kepada Bapak jangan riba. Dia bilang, emang kenapa? Saya takut nanti azab turun. Nah, kemudian apa? Wala ta'khudunna 'ala yadil zalim, wala ta'turunnahu 'alal haqqi athra, kata Nabi. Hendaknya kalian mengkondisikan dia supaya dia melakukan kebaikan. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasra, dan hendaknya kalian kondisikan dia supaya dia menghentikan daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar itu, Bapak dan Ibu rahimahullah. Nah, banyak sekali dalil di dalam Al-Qur'an dan dalil di dalam hadis yang menyuruh kita, menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena kewajiban ini Bapak dan Ibu adalah kewajiban yang banyak ditinggalkan. Amal ibadah yang kurang mendapatkan perhatian. Orang rajin baca Quran, orang rajin sholat sunnah, orang rajin sholat duha, tapi berapa banyak orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Ya. Rata-rata orang takut. Ya, kalau melihat kemungkaran di tempat kerjanya biasanya diam. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan, ya, jangan sampai karena kamu takut terhadap rezekimu, takut terhadap mata pencaharianmu, menghalangimu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya pahalanya besar, sebab resikonya juga besar. Ya, investasi kalau mau untungnya besar, biasanya resikonya besar, ya kan? Amal juga begitu. Ya, amal yang resikonya besar, pahalanya besar. Contohnya jihad, contohnya dakwah. Ya, resikonya besar, tapi juga pahalanya sangat besar. Ya. Makanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka tidak pernah diam terhadap suatu kemungkaran, terhadap suatu kekeliruan. Ya, jadi jangan lagi ada dalam pikiran kita bahwa ini adalah urusan dia pribadi. Oh, bukan. Kalau ada orang berciuman di depan umum, ya, kalau ada orang bergandengan tangan di depan umum, ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, kewajiban kita untuk menegur. Ya, kalau dia bilang ini bukan urusan Bapak, urusan itu urusan saya. Ya, kamu lagi membolongi kapal saya. Masalahnya saya dan kamu itu satu kapal. Jangan kamu bolongi kapal ini. Kalau kamu bolongi kapal ini bukan hanya kamu yang mati, tapi kita semua nanti akan mati. Kita semua akan tenggelam di dalam kapal ini. Nah, begitu hebatnya Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis, "Matsalul qa'im ala hududillah
wal waqi'u fiha kamathali qaumin istahammu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'di man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw. Jadi Bapak dan Ibu, secara logika mestinya kita tidak akan mendiamkan kemungkaran, kita tidak akan mendiamkan kemaksiatan. Tapi maksiat dan kemungkaran itu pasti ada tingkatannya. Ya, ada maksiat itu dosa besar. Ya. Jangan kita sibuk mempermasalahkan hal-hal kecil, mempermasalahkan yang remeh, ya, mempermasalahkan receh. Ada orang sibuk sekali mempermasalahkan kunut, sibuk sekali mempermasalahkan masalah khilafiyah, furu'iyah, tapi mempermasalahkan kezaliman yang ada di negeri ini dia tidak pernah. Ya. Tidak pernah membicarakan tentang bagaimana supaya masyarakat ini pendidikannya maju. Ya. Bagaimana supaya hilang korupsi. Ya. Bagaimana supaya orang tidak melakukan riba? Ya. Bagaimana supaya tercipta keadilan di negeri ini? Itu jauh lebih penting daripada membahas masalah qunut, daripada membahas masalah khilafiyah, furu'iyah yang tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Ya. Ada orang kerjaannya itu saja, seolah-olah dia cari makan dari situ. Bapak dan Ibu rahimahullah, kita ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Coba bayangkan, seandainya setiap masyarakat, setiap umat, ya, setiap orang yang bekerja di kantor, setiap orang yang berada di kereta api, setiap orang yang ada di mobil, setiap orang yang ada di pesawat, ya, setiap pejabat yang ada di negeri ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Masya Allah, ya, apa yang akan terjadi? Maka akan turun rahmat Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Tapi kita cepat takut. Kadang-kadang sekali aja kita perintahkan, besoknya tidak lagi. Hari ketiga kita udah ikut-ikutan. Ya, tidak sabar. Ya, padahal kalau kita sabar, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhol Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Jazakumullah khairan. Pada pertanyaan? Jadi adapun ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya apa? Tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Tidak ada paksaan. Ya. Sebagaimana Anda tidak saya paksa masuk ke dalam rumah saya. Tapi kalau Anda sudah berada di rumah saya, Anda harus mengikuti aturan yang ada di rumah saya. Itu, Pak. Jadi tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Islam hanya berdakwah saja, menawarkan agama ini kepada orang. Tidak ada paksaan. Ya, tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka harus melaksanakan
perintah agama Islam dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu saja jamaah rahimakumullah untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.